Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku secara rinci. Tumbuhan paku merupakan organisme autotrof yang memiliki kemampuan untuk menyusun zat makanannya sendiri, maupun untuk organisme lainnya. Tumbuhan paku atau yang biasa disebut dengan tumbuhan pakis tersebut termasuk ke dalam tumbuhan berkormus atau Cormophyta, yaitu jenis tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spora dimiliki tumbuhan paku dibentuk dalam kotak spora, sehingga tumbuhan paku juga dapat disebut sebagai Cormophyta spora. Untuk lebih jelasnya bagaimana ciri, struktur, dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan tumbuhan paku akan dijelaskan dalam subtopik di bawah ini. Ciri-ciri tumbuhan paku tidak hanya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku juga memiliki ciri khusus pada bagian-bagian tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Ciri-ciri daun tumbuhan paku berbentuk melingkar dan melengkung pada usia muda. Berdasarkan ukuran, daunnya terbagi atas mikrofil atau daun berukuran kecil dan makrofil atau daun berukuran besar. Berdasarkan fungsi, daunnya terbagi atas sporofil atau daun penghasil spora dan tropofil atau daun untuk fotosintesis. Namun semakin sporofil, umumnya daun tersebut juga dapat melakukan fotosintesis yang disebut dengan daun troposofil. Memiliki sorus di bawah ini merupakan daunnya. Memiliki sorus di bawah permukaan daunnya. Sorus merupakan kumpulan bulatan kecil atau spora yang dilindungi oleh indusium pada usia muda. Di dalam sorus terdapat banyak sporangium yang merupakan tempat pembentukan spora atau kotak spora. Perbedaan struktur spora, sporangium, dan indusium pada tumbuhan paku. 2. Ciri-ciri batang tumbuhan paku. Batang pada paku sebagai besar tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Namun ada pula paku yang memiliki batang di permukaan, seperti terdapat beberapa batang pada paku yang berupa rizom atau belum memiliki batang yang nyata. Memiliki pembuluh atau berkas pengangkut. 3. Ciri-ciri akar tumbuhan paku. Akarnya bersifat serabut yang ujungnya dilindungi oleh memiliki pembuluh atau berkas pengangkut. 3. Ciri-ciri tumbuhan paku. Akarnya bersifat serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Struktur tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan pembuluh yang tidak berbiji. Daunnya memiliki beberapa bentuk spora, seperti paku homospora, menghasilkan jenis dan ukuran spora yang sama.
Paku heterospora menghasilkan jenis dan ukuran spora yang berbeda. Paku peralihan menghasilkan paku spora yang sama, namun berjenis kelamin jantan dan betina. Pertumbuhan batang tumbuhan paku juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, seperti paku pohon atau cyathea, tumbuhan paku yang memiliki bentuk batang seperti batang pohon palem. Paku kawat atau Lycopodium, tumbuhan paku memiliki bentuk batang seperti kawat. Batang paku yang berbentuk rizom akan bercabang dan beruas pendek. Pada rizom terdapat akar seperti rambut yang merupakan akar serabut. Jenis atau klasifikasi tumbuhan paku. 1. Jenis atau klasifikasi tumbuhan paku. 1. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan morfologi tumbuhan. Jenis atau klasifikasi tumbuhan paku. 1. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan morfologi tubuh. Berdasarkan perbedaan morfologi tubuh, tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Spilophyta, tumbuhan berpembuluh paling primitif atau disebut juga dengan paku purba, belum memiliki struktur akar atau masih akar rizom. Umumnya tidak memiliki daun atau paku telanjang. Namun jika tumbuhan tersebut memiliki daun, bentuknya kecil atau mikrofil dan belum terdeteksi. Atau klasifikasi tumbuhan paku. 1. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan morfologi tubuh. Berdasarkan perbedaan morfologi tubuh, tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Spilophyta, tumbuhan berpembuluh paling primitif atau disebut juga dengan paku purba, belum memiliki struktur akar atau masih akar rizom. Umumnya tidak memiliki daun atau paku telanjang. Namun jika tumbuhan tersebut memiliki daun, bentuknya kecil atau mikrofil dan belum terdiferensiasi, belum memiliki pembuluh pengangkut. Pada batangnya terdapat sporangium. Spora yang dihasilkan mempunyai jenis dan ukuran yang sama atau homospor. Contoh: Spilotum nudum. Lycophyta, batang bercabang seperti kawat atau disebut juga dengan paku kawat. Tumbuhan epifit atau tumbuhan menumpang dengan tumbuhan lain. Daunnya berbentuk seperti rambut sisik. Beberapa jenis telah
menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Sporangiumnya berkumpul dalam strobilus. Strobilus merupakan kumpulan sporofil yang membentuk struktur kerucut. Equiseptophyta memiliki banyak daun dengan bentuk seperti kawat dan tersusun melingkar serta batangnya berongga dan beruas seperti ekor kuda. Membuat kelompok paku ini tersebut dengan paku ekor kuda. Seperti halnya pada Lycophyta, sporangium pada kelompok paku ini juga berada di dalam strobilus, merupakan kelompok paku beralihan. Contoh: Equisetum debile. Pterophyta. Pterophyta dianggap sebagai paku sejati, memiliki daun besar atau makrofil dan terdapat sorus di bawahnya dengan ciri khas menggulung pada usia muda. Banyak ditemukan di daerah pegunungan berhawa dingin dan digunakan sebagai tanah hias. Sporangiumnya terdapat dalam sporofil. Contoh: Azolla pinnata, Adiatum, Asplenium nidus. 2. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan habitat. Berdasarkan habitat, tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 3 divisi, yaitu paku tanah, merupakan jenis tumbuhan paku yang hidup di tanah atau merayap di permukaan yang terjal. Contoh: Linsaya makranakana. A. Paku tanah merupakan jenis tumbuhan paku yang hidup di tanah atau merayap di permukaan yang terjal. Contoh: Linsaya makrakana. B. Paku epifit merupakan jenis tumbuhan paku yang hidup menumpang di tumbuhan lainnya, terutama pada pohon. Berdasarkan keterbukaan tempatnya, paku epifit terbagi lagi ke dalam 2 kelompok, yaitu epifit terbuka. Tumbuhan ini tumbuh pada bagian yang terkena sinar matahari langsung atau tahan terhadap hembusan angin. Contoh: Platycerium desvaux. Epifit tertutup. Tumbuhan ini tumbuh pada bagian bawah pohon yang terlindungi atau tertutup sinar matahari. C. Tumbuhan akuatik. Paku. C. Paku akuatik. Berdasarkan keberadaannya di air, paku akuatik terbagi lagi ke dalam 3 kelompok, yaitu paku yang mengapung di permukaan air, paku yang berada di dalam kolom air, paku yang berada di daerah pasang surut.
Manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan memiliki banyak manfaat yang berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu diantaranya sebagai tanaman hias. Bentuknya yang unik membuat tumbuhan paku dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan seringkali menjadi incaran pada penghobi tanaman hias. Salah satunya ialah tumbuhan paku sarang burung. Paku sarang hidup dengan cara menumpang pada tumbuhan lain, namun bukan sebagai parasit. Paku sarang burung hidup dengan cara menumpang pada tumbuhan lain, namun bukan sebagai parasit. Bahan obat-obatan. Terdapat beberapa jenis tumbuhan paku yang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan, seperti pakis haji dapat dijadikan sebagai obat diare. Paku kawat dapat dijadikan sebagai obat pada penyakit kulit. Paku ekor kuda dapat membantu melancarkan buang air besar. Paku rane dapat membantu menyembuhkan luka karena terdapat kandungan antibiotik yang tinggi di dalamnya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.